Sama halnya seperti manusia, sosok kodam yang menjaga seseorang seringkali berkomunikasi dengan orang yang mereka dampingi, baik secara langsung ataupun komunikasi yang muncul melalui kontak batin. Jika kodam berbicara secara langsung dengan diri kita atau dengan diri teman-teman, maka sudah pasti akan sangat mudah bagi diri kita untuk mendengarkan semua bentuk interaksi dan komunikasi yang berasal dari kodam tersebut. Namun berbeda jika sosok kodam ternyata berkomunikasi dan berinteraksi dengan diri kita melalui kontak batin. Karena komunikasi secara batin biasanya terjadi secara tiba-tiba, bahkan seringkali tidak kita sadari. Oleh karena itu, pentingnya bagi seseorang ketika diri mereka telah didampingi oleh sosok kodam, mengetahui apa saja tanda-tanda ketika sosok kodam berkomunikasi secara batin dengan diri dia. Namun, apa saja tandanya? Simak video ini sampai habis. Seperti yang saya katakan, kontak batin terkadang terjadi secara tiba-tiba, bahkan seringkali tidak disadari oleh diri kita, karena banyak di antaranya yang berpikir kontak batin yang sedang mereka alami hanyalah sebuah halusinasi. Lalu, apa saja tanda kontak batin yang terjadi antara diri kita dengan sosok kodam? Yang pertama, kontak batin terjadi tanpa adanya hubungan antara aktivitas kita dan apa yang ada di pikiran kita. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung. Sebagai contoh, jika seandainya diri kita sedang melakukan suatu kegiatan dan secara tiba-tiba tubuh dan pikiran kita sejenak terdiam, dan pada momen itu, walau hanya sebentar, tapi kita bisa merasakan seperti sedang berbincang-bincang dengan sesuatu yang sama sekali tidak kita lihat. Dan proses perbincangan itu bisa terasa sangat lama. Padahal kenyataannya kita hanya terdiam sebentar. Bahkan percakapan yang terjadi dalam momen ini seolah-olah bisa menjelaskan banyak hal, baik orang-orang di sekitar kita, tempat yang mungkin saat itu sedang kita kunjungi, atau bahkan sesuatu yang akan terjadi baik bagi diri kita atau bahkan bagi orang lain. Jika seandainya teman-teman pernah mengalami hal ini atau bahkan sering mengalami hal ini, maka sebenarnya apa yang sedang kalian alami merupakan sebuah bentuk kontak batin antara diri kita, diri teman-teman, dengan sosok kodam yang menjaga tubuh diri kita. Selain itu teman-teman, kontak batin juga biasanya sering terjadi ketika diri kita sedang melakukan meditasi, berzikir, berdoa, atau bahkan saat diri kita sedang duduk termenung. Pada momen ini, seolah-olah kita seperti masuk ke sebuah ruangan, dan di dalam ruangan itu terkadang akan muncul sosok-sosok tertentu yang merupakan wujud dari kodam yang menjaga diri kita. Namun, tidak jarang ketika orang mengalami kejadian ini, walau diri dia tidak melihat sosok-sosok apapun, namun akan muncul sebuah suara yang terdengar sangat jelas, dan suara tersebut mengajak diri kita untuk berkomunikasi. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengalami hal ini akan muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya saat mengalami kejadian tersebut, di manakah tempat atau ruangan itu? Sebenarnya tempat atau ruangan itu adalah ruang kosong di dalam jiwa kita. Lalu, apakah kontak batin
selalu berhubungan dengan sebuah penglihatan? Tentu saja tidak, teman-teman. Sebuah perasaan yang sering muncul, terutama perasaan-perasaan yang seolah-olah memberikan kita sebuah informasi, peringatan, atau bahkan rasa iba, juga bisa menandakan bahwa sosok kodam sering melakukan kontak batin kepada diri kita. Hanya saja, dikarenakan kontak batin yang muncul melalui sebuah perasaan, tidak disertai dengan sebuah penglihatan dan pendengaran akan suara-suara tertentu, maka banyak orang yang mengalami kontak batin melalui perasaan mereka seringkali mengabaikan kejadian ini. Banyak dari mereka berpikir perasaan yang muncul adalah sesuatu yang biasa saja, atau bahkan sebuah imajinasi, sehingga mereka selalu menghiraukannya. Selanjutnya, teman-teman, terkadang bagi sebagian orang kontak batin bisa muncul ketika diri dia menyentuh sebuah benda. Apakah pernah di antara teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, ketika kalian menyentuh sebuah benda secara tiba-tiba, kalian bisa mengetahui sebuah informasi yang tidak diketahui oleh orang lain? Entah itu asal dari benda tersebut, entah itu energi yang dikeluarkan oleh benda tersebut, atau bahkan adanya sosok gaib yang mungkin telah menempati benda tersebut. Terlebih lagi, ketika menyentuh benda itu, seolah-olah diri teman-teman dibawa ke suatu tempat, atau justru bertemu dengan suatu sosok yang berhubungan dengan benda tersebut. Jika kalian mengalami hal ini, maka sebenarnya kejadian tersebut adalah salah satu bentuk kontak batin diri teman-teman dengan sesuatu yang ada di dalam benda itu. Seperti yang saya katakan di awal video, kontak batin terkadang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan, banyak orang tidak menyadari akan hal tersebut. Namun yang menariknya, ketika seseorang mengalami kontak batin, baik dengan kodam penjaga atau dengan sesuatu yang ada di sekitar dia, seolah-olah waktu di sekitar dia akan terhenti. Kejadian ini akan terasa sangat lama dan detail bagi diri kita. Namun, bagi orang-orang lain yang melihat atau di sekitar kita, mereka tidak akan menyadari dan berpikir kita tidak mengalami hal apapun. Bagi teman-teman yang mungkin sering mengalami berbagai kejadian, baik yang saya jelaskan di dalam video ini, atau mungkin kejadian lain yang tidak saya sebutkan dalam video ini, dan teman-teman mungkin masih belum memahami apakah hal tersebut termasuk ke dalam sebuah kontak batin atau tidak, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menonton video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.